Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang menetapkan struktur gaji. Sebelum memasuki ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Kelompok 4 terdiri dari Ilham Senoaji, Nesa Zevanya Putri Irawan, Sisi Aprilia, Sherly Priskila, Kamila Indah Larasati, Lutfi Koirunisa, Tera Xantiana Wijayanti. Oke, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami berbagai keputusan yang harus dipertimbangkan dalam merancang struktur pembayaran. Yang kedua, mengetahui persyaratan hukum yang mengatur kebijakan pembayaran di organisasi. Yang ketiga, menganalisis bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi kebijakan pembayaran di perusahaan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana karyawan menilai keadilan dalam struktur pembayaran yang diterapkan. Yang kelima, menjelaskan proses perancangan struktur pembayaran berdasarkan kategori pekerjaan dalam organisasi. Yang keenam, mendeskripsikan alternatif untuk pembayaran berdasarkan pekerjaan. Yang ketujuh, merangkum cara memastikan pembayaran sesuai dengan struktur pembayaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi isu terkait pembayaran bagi karyawan militer dan eksekutif perusahaan. Identifikasi jenis keputusan yang terlibat dalam menetapkan struktur gaji. Gaji merupakan biaya utama yang bergantung pada industri organisasi. Biaya ini dapat berkisar dari 5% hingga hampir 40% dari pendapatan. Manajer mempertimbangkan pentingnya biaya gaji untuk menentukan struktur kompensasi serta tingkat gaji untuk berbagai pekerjaan. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini, yaitu yang pertama, persyaratan hukum terkait gaji, lalu yang kedua, kekuatan ekonomi, yang ketiga, pekerjaan dalam organisasi, dan yang terakhir, penilaian terhadap karyawan terhadap keadilan tingkat gaji. Lalu, keputusan tentang gaji. Pendekatan yang tidak terencana di mana gaji setiap karyawan dinegosiasikan secara independen, kemungkinan besar akan menghasilkan ketidakadilan, ketidakpuasan, serta tingkat gaji yang terlalu mahal atau terlalu rendah sehingga sulit mengisi posisi tersebut. Oleh karena itu, organisasi membuat keputusan terkait dua aspek dalam struktur gaji. Yang pertama, struktur pekerjaan, dan yang kedua, tingkat gaji. Lalu persyaratan hukum. Persyaratan hukum meliputi yang pertama, gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Lalu yang kedua, upah minimum. Yang ketiga, upah lembur, dan yang terakhir, pembatasan tenaga kerja. Yang kedua ada kekuatan pasar. Kekuatan pasar meliputi pasar produk dan pasar tenaga kerja. Lalu, organisasi juga bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, pengendalian biaya, kesetaraan dan keadilan, dan kepatuhan hukum. Lalu yang terakhir ada keputusan tingkat gaji, struktur pekerjaan, dan struktur gaji yang meliputi tingkat gaji, tingkatan gaji, rentang gaji, dan perbedaan gaji. Materi selanjutnya yaitu mengenai persyaratan hukum untuk kebijakan penggajian. Persyaratan hukum untuk kebijakan adalah serangkaian aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur lainnya yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mengelola dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Tujuan dari persyaratan ini untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi pekerja serta mencegah praktik diskriminatif atau eksploitatif dalam pemberian upah dan tunjangan. Persyaratan yang pertama yaitu kesempatan kerja yang setara. Pemberi kerja tidak boleh membedakan gaji berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, atau status terlindungi lainnya. Perbedaan gaji harus didasarkan pada pertimbangan yang berkaitan seperti tanggung jawab atau kinerja. Tujuannya agar pemberi kerja memberikan gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara. Lalu yang kedua, upah minimum. Di Amerika Serikat, pemberi kerja wajib membayar setidaknya upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan FLSA 1938, upah minimum federal saat ini adalah $7,25 per jam. FLSA juga memperbolehkan upah pelatihan untuk pekerja di bawah 20 tahun dengan tarif 85% dari upah minimum selama 90 hari. Beberapa negara bagian juga menetapkan tarif upah minimum yang lebih tinggi. Masalah sosial terkait upah minimum adalah bahwa upah ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi garis kemiskinan, mendorong beberapa kota untuk mengesahkan undang-undang upah hidup yang disesuaikan dengan biaya hidup setempat. Yang ketiga yaitu upah lembur. Salah satu persyaratan FLSA adalah pemberi kerja harus membayar upah lembur untuk jam kerja yang melebihi 40 jam per minggu. Upah lembur wajib, bahkan jika pemberi kerja tidak mengharapkan karyawannya bekerja lebih dari 40 jam. Namun tidak semua karyawan memenuhi syarat untuk lembur. Karyawan eksekutif, profesional, administratif, dan yang sangat terkompensasi dianggap dikecualikan dari aturan ini, tergantung pada tanggung jawab pekerjaan dan tingkat gaji mereka. Pengecualian tambahan berlaku untuk beberapa profesi seperti tenaga penjual luar dan guru. Lalu yang keempat yaitu pekerjaan anak. Pada awal revolusi industri, pemberi kerja dapat membayar upah rendah dengan mempekerjakan anak-anak. FLSA kini membatasi ketat penggunaan tenaga kerja anak untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan peluang pendidikan mereka.
Pembatasan ini berlaku untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Selain FLSA, banyak negara bagian memiliki undang-undang yang membatasi jam kerja dan memerlukan dokumen kerja untuk anak di bawah umur. Pemberi kerja harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang negara bagian dan FLSA sebelum mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. Yang kelima yaitu upah yang berlaku. Undang-Undang Davis-Bacon 1931 dan Walsh-Shelley 1936 mengatur kebijakan pembayaran bagi kontraktor federal. Kedua undang-undang ini mewajibkan kontraktor federal membayar karyawan dengan upah yang setidaknya setara dengan upah yang berlaku di daerah tersebut, yang dihitung berdasarkan 30% tenaga kerja lokal dan sering mengacu pada kontrak serikat pekerja. Upah serikat pekerja umumnya lebih tinggi sehingga undang-undang ini menaikkan batas bawah upah yang ditawarkan pemberi kerja. Davis-Bacon berlaku untuk kontraktor konstruksi yang menerima lebih dari $2.000 dari dana federal, sementara Walsh-Shelley berlaku untuk kontraktor yang menerima lebih dari $10.000 dari dana federal. Lalu yang terakhir yaitu pelaporan rasio upah. Tujuan pelaporan ini adalah meningkatkan transparansi dan menyoroti tanggung jawab sosial dalam kebijakan upah. Namun rasio ini harus dipahami dalam konteks perusahaan seperti pada Amazon, di mana pekerja median mereka sebagian besar bekerja di gudang bukan di bidang teknologi. Kekuatan ekonomi mempengaruhi keputusan tentang gaji. Pasar produk berusaha membeli dengan harga terendah sehingga organisasi harus membatasi biaya mereka sebisa mungkin. Dengan cara ini, pasar produk menetapkan batas atas gaji yang mampu ditawarkan oleh pemberi kerja. Pasar tenaga kerja terdiri dari para pekerja yang ingin memperoleh penghasilan sebanyak mungkin. Untuk menarik dan mempertahankan pekerja, para pengusaha harus membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja mereka. Organisasi membuat keputusan tentang apakah akan membayar sama, di atas atau di bawah tingkat gaji yang ditetapkan oleh kekuatan pasar. Membayar di atas tarif pasar dapat membuat organisasi kurang kompetitif di pasar produk, tetapi memberikan keuntungan di pasar tenaga kerja. Organisasi hanya diuntungkan jika dapat menarik kandidat terbaik dan menyediakan sistem yang memotivasi dan memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Organisasi yang membayar di bawah harga pasar memerlukan praktik kreatif untuk merekrut dan melatih pekerja sehingga mereka dapat menemukan dan mempertahankan cukup banyak orang yang berkualifikasi. Penilaian karyawan tentang keadilan gaji. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan gaji itu? Keadilan gaji itu adalah persepsi karyawan tentang seberapa adil kompensasi yang mereka terima dibandingkan dengan kontribusi, tanggung jawab, dan kinerja mereka. Biasanya, karyawan membandingkan gaji mereka dengan rekan kerja di dalam perusahaan atau standar gaji di luar perusahaan. Kalau mereka merasa gajinya adil, mereka cenderung lebih termotivasi, puas dengan pekerjaannya, dan loyal terhadap perusahaan. Nah, dalam keadilan gaji, kita mengenal dua jenis keadilan, yaitu ekuitas internal dan ekuitas eksternal. Ekuitas internal berarti membandingkan gaji antar karyawan di dalam perusahaan. Karyawan yang punya tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang setara harus menerima kompensasi yang setara juga. Nah, sedangkan ekuitas eksternal yaitu membandingkan gaji karyawan kita dengan gaji yang ditawarkan perusahaan lain di pasar kerja. Cara ini dilakukan supaya perusahaan tetap kompetitif dan mampu menarik serta mempertahankan talenta yang terbaik. Mengkomunikasikan keadilan kepada karyawan. Menurut teori kesetaraan, karyawan akan membandingkan input mereka seperti usaha dan waktu dengan output yang mereka terima seperti gaji dan tunjangan. Jika mereka merasa terjadi ketidakadilan, itu bisa berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja mereka. Salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan adalah menerapkan struktur gaji terbuka. Artinya, informasi mengenai kisaran gaji dibuka untuk umum di dalam organisasi tersebut. Nah, jika dikelola dengan baik, ini bisa memperkuat rasa percaya karyawan kepada manajemen dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Tapi, perusahaan juga harus siap menghadapi tantangan dengan menyiapkan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang transparan. Sebagai kesimpulannya, keadilan gaji bukan hanya soal angka, tapi tentang persepsi dan rasa dihargai. Dengan menilai dan mengkomunikasikan keadilan dengan baik, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan, motivasi, dan loyalitas karyawan. Struktur pekerjaan, nilai relatif pekerjaan. Evaluasi pekerjaan yaitu prosedur administratif untuk mengukur nilai relatif pekerjaan dalam organisasi. Untuk melakukan evaluasi pekerjaan, komite mengidentifikasi setiap faktor kompensasi, yaitu karakteristik pekerjaan yang dihargai dan dipilih organisasi untuk dibayar. Faktor kompensasi lainnya mungkin termasuk kondisi kerja dan tanggung jawab. Manual point, menentukan skor faktor untuk setiap pekerjaan, kemudian skor dijumlahkan untuk evaluasi total pekerjaan.
Dasar keputusan tentang nilai internal. Evaluasi pekerjaan memberikan dasar untuk keputusan tentang nilai internal relatif. Organisasi dapat membatasi survei gaji pada pekerjaan utama yang memiliki konten relatif stabil dan umum di banyak organisasi, sementara gaji pekerjaan lain didasarkan pada perbandingan skor evaluasi dengan pekerjaan utama. 1. Tingkatan gaji. Banyak organisasi mengelompokkan pekerjaan ke dalam tingkatan gaji. Kumpulan pekerjaan dengan nilai atau isi yang serupa dikelompokkan untuk menetapkan tingkat gaji. Kelemahan dari tingkatan gaji adalah bahwa pengelompokan pekerjaan akan menghasilkan tingkat gaji yang tidak sepenuhnya sesuai dengan level yang ditetapkan oleh pasar atau struktur pekerjaan organisasi. Kelebihannya, menyederhanakan proses penetapan gaji untuk berbagai pekerjaan. 2. Rentang gaji. Organisasi menetapkan minimum, maksimum, dan titik tengah gaji untuk karyawan yang memegang pekerjaan tertentu atau pekerjaan dalam tingkatan gaji tertentu. Rentang gaji seringkali lebih lebar untuk karyawan dengan level lebih tinggi dalam hal poin evaluasi pekerjaan. Hal ini karena kinerja mereka memiliki dampak lebih besar pada kinerja organisasi, sehingga organisasi memerlukan lebih banyak kelonggaran untuk memberi penghargaan. Rentang gaji yang saling tumpang tindih memudahkan transfer antar pekerjaan tanpa harus mengubah gaji. Di sisi lain, semakin sedikit rentang yang tumpang tindih, semakin penting untuk mendapatkan promosi agar tetap bisa mendapatkan kenaikan gaji. 3. Perbedaan gaji. Organisasi menyesuaikan gaji untuk mencerminkan perbedaan dalam kondisi kerja atau pasar tenaga kerja. Demikian juga organisasi dapat membayar lebih kepada karyawan di lokasi dengan biaya hidup lebih tinggi atau persaingan tenaga kerja yang lebih ketat. Kebijakan ini bisa menjadi mahal bagi organisasi yang harus beroperasi di pasar tenaga kerja yang ketat atau lokasi dengan biaya tinggi. Selain itu, organisasi juga harus menangani isu sensitif tentang bagaimana membayar karyawan yang dipindahkan ke daerah dengan tingkat gaji yang lebih rendah. Alternatif terhadap pembayaran berbasis pekerjaan. Beberapa organisasi menerapkan alternatif terhadap struktur gaji berbasis pekerjaan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah delayering. Kelompok pekerjaan yang lebih luas ini disebut broad bands. Pada tahun 1990-an, IBM mengubah struktur gajinya dari 5.000 jabatan dengan 24 tingkat gaji menjadi 1.200 jabatan dengan 10 kelompok besar. Cara lain yang diambil organisasi untuk merespon keterbatasan sistem pembayaran berbasis pekerjaan adalah dengan mengalihkan fokus dari pekerjaan dan menuju struktur pembayaran yang memberi penghargaan kepada karyawan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Struktur gaji dan gaji aktual. Apa itu struktur gaji? Struktur gaji adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Struktur gaji dibuat oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk menetapkan kebijakan pembayaran dalam organisasi seperti pedoman untuk menentukan tingkat gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya, sehingga memastikan keadilan, konsistensi, dan daya saing dalam memberikan kompensasi. Mengapa perlu mengecek kesesuaian gaji? Agar kebijakan dan praktik pembayaran tetap selaras, dan untuk memastikan bahwa organisasi membayar karyawannya sesuai dengan perencanaan, serta menghindari pembayaran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Cara mengecek kesesuaian gaji dengan komparatif rasio. Komparasio yakni rasio antara rata-rata gaji aktual karyawan yang dibayarkan dengan titik tengah atau midpoint dari rentang gaji suatu jabatan atau struktur perusahaan. Dengan rumus, rata-rata gaji dibayarkan dibagi dengan midpoint gaji dalam struktur. Rumus midpoint sendiri yakni gaji minimum ditambah gaji maksimum dibagi dengan 2. Hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan jika sama dengan 1, maka gaji rata-rata sesuai dengan perencanaan dan tidak perlu ada perubahan. Jika komparasio lebih dari 1, maka organisasi membayar lebih tinggi dari rencana dan bisa menyebabkan biaya sumber daya meningkat. Lalu diperlukan evaluasi biaya. Jika komparasio kurang dari 1, maka organisasi membayar lebih rendah dari rencana dan bisa menyebabkan kesulitan menarik dan mempertahankan karyawan. Maka perlu diadakan evaluasi daya saing gaji. Dengan catatan, sumber daya manusia harus bekerja sama dengan manajer untuk menyesuaikan struktur gaji atau kebijakan pembayaran. Lalu perlu dikaji apakah pembayaran terlalu tinggi dan bagaimana mengontrol biaya sumber daya manusia. Dan yang terakhir, perlu dievaluasi apakah gaji terlalu rendah sehingga berisiko kehilangan karyawan berbakat. Struktur pembayaran dalam organisasi. Pembayaran selama tugas militer yang pertama ada USERA, Uniform Service Transportation and Re-employment Right Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali karyawan setelah tugas militer hingga 5 tahun. Yang kedua, selisih gaji militer sipil, yaitu gaji militer sering lebih rendah daripada gaji sipil. Beberapa perusahaan memilih menutup selisih ini untuk mendukung karyawan meskipun biayanya tinggi. Ketika ada kebijakan standar, perusahaan umumnya memberikan kompensasi
hingga 80 jam per tahun untuk waktu digunakan dalam transisi kerja militer. Pembayaran untuk eksekutif. Pertama, tingginya kompensasi CEO. Artinya, CEO perusahaan besar AS menerima kompensasi rata-rata 10 juta dolar per tahun, terutama dalam bentuk bonus, saham, dan opsi saham. Yang kedua, ada isu keadilan, yaitu rasio gaji CEO terhadap karyawan biasa mencapai 270:1, menimbulkan ketidakpuasan jika kontribusi eksekutif tidak sebanding. Yang ketiga, dampak pada organisasi. Ketimpangan gaji yang besar dikaitkan dengan penurunan kepuasan pelanggan. Oke, jadi kesimpulannya adalah menetapkan struktur gaji adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan sistem penggajian yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan struktur gaji yang baik, perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan, mengurangi turnover, serta menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Penggunaan komparatio membantu dalam mengevaluasi kesesuaian gaji aktual dengan struktur gaji yang direncanakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, SDM dan manajer perlu bekerja sama untuk menyesuaikan gaji atau kebijakan pembayaran agar tetap kompetitif dan berkelanjutan.